Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini gue akan berbagi insights dan pengalaman gue dalam membaca suatu buku, yaitu buku Think and Grow Rich dari Napoleon Hill. Jadi Napoleon Hill itu, di sini gue jelasin secara singkat ya tentang penulis bukunya. Napoleon Hill lahir di Virginia pada tahun 1883 dan meninggal pada tahun 1970 setelah lama sukses berkarir sebagai konsultan para pemimpin bisnis, dosen, dan penulis. Jadi begitu. Dan buku ini merupakan buku self improvement, ya buku tentang pengembangan diri gitulah ya, untuk menjadi lebih baik gitu, untuk memiliki mindset lebih baik. Dan BTW buku ini merupakan buku terlaris sepanjang masa ya. Di sininya tertulis terlaris sepanjang masa. Jadi di sini gue gak akan mereview tentang buku ini, tapi berbagi insight gue tentang buku ini. Dan BTW gue ngomong kayak gini gak itu ya apa, gak pakai skrip, gak pakai naskah. Jadi gue langsung aja gitu spontan ngomong di depan kamera untuk konten YouTube. Ya gue spontan aja gitu ya, gak pakai skrip, karena ya kan bikin skrip itu kan butuh waktu ya. Jadi karena waktunya mau gue pakai buat belajar, buat olimpiade, buat baca buku yang lain, buat olahraga, buat belajar ini itu, upgrade skill ini itu dan sebagainya. Jadi gue langsung aja ngomong gini, nggak pakai skrip, nggak pakai naskah, jadi spontan aja. Jadi maaf ya kalau ada kata-kata yang apa, yang ya gitu intinya nggak pakai skrip gue soalnya ya. Jadi maaf kalau ngomongnya kurang lancar ya, soalnya nggak pakai skrip kan ini. Oke, jadi insight gue tentang buku ini yang paling ngena banget ya adalah tentang hasrat. Jadi menurut opini gue, jika kita ingin mengejar kesuksesan, jika kita ingin menjadi orang kaya dan sebagainya, maka yang paling utama adalah hasrat yang membara, hasrat yang kuat, hasrat yang benar-benar besar dari dalam diri kita. Nah, insightnya yaitu gue direlevansikan sama kehidupan gue gitu. Jadi kan gue ingin konsisten ya, dan gue sadar gitu bahwa jika kita ingin konsisten gitu, menurut gue sendiri ya, ini yang gue praktekkan, yaitu hasrat yang membara dan dipaksakan gitu. Jadi kan ya, jadi kita punya hasrat, misalnya kita ingin konsisten atau ingin produktif gitu. Nah, bagaimana caranya agar kita ingin konsisten dan produktif dan sebagainya? Maka yang paling utama adalah hasrat yang membara, dan yang kedua dipaksakan gitu. Sesimpel itu gitu. Tapi kan pada kenyataannya, aksi nyatanya kan mungkin sulit ya bagi sebagian orang. Tapi menurut gue ini sangat simpel. Jika kita ingin produktif, jika kita ingin konsisten, maka dua gitu ya. Kalau menurut gue mah dua, hasrat yang membara dan konsisten. Hasrat yang membara ya kita bahas. Jadi ya sudah dijelaskan tadi, hasrat membara yaitu keinginan dalam diri kita, yaitu tentang sesuatu. Misalnya kita ingin sekali konsisten, nah jadi kita harus membeli hasrat gitu, jadi kayak keinginan. Yang kedua adalah dipaksakan gitu. Apa itu dipaksakan gitu? Jadi kalau dalam konteks di sini ya, dipaksakan itu misalnya kita ingin produktif, kita ingin konsisten,
saat bangun tidur misalnya kita ingin ingin sholat subuh lalu mandi lalu olahraga lalu misalnya baca buku. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa melakukan hal yang produktif? Yang pertama adalah memiliki hasrat yang kuat di dalam diri kita. Misalnya kita ingin rajin olahraga, kita ingin rajin baca buku, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Tanamkan hasrat di dalam diri kita yang sangat besar, hasrat yang sangat membara gitu, yang sangat menggebu-gebu, hasrat yang sangat membara. Lalu yang kedua itu ya dipaksakan saja. Jadi misalnya kita ingin mulai rajin olahraga, workout, ya yang pertama hasrat. Kalau udah punya hasrat ya dipaksakan saja gitu, kan simple gitu. Tapi pada kenyataannya ini sulit, mungkin bagi sebagian orang ya. Jadi bagi sebagian orang mungkin sulit atau gimana gitu, padahal mah simple gitu, dipaksain aja gitu ya. Pengen workout ya langsung aja workout gitu, mungkin lihat dulu caranya di YouTube atau di internet atau di aplikasi, kan ada aplikasi workout gimana caranya workout gitu. Terus pengen melatih otot apa aja, melatih otot ini, otot tangan, otot perut misalnya. Nah udah ketemu cara-caranya, tinggal ya lakukan saja gitu, just do it gitu ya. Ya gitu. Terus kita misalnya ingin rajin baca buku. Nah ya yang pertama kan hasrat membara, yang kedua ya paksakan saja gitu ya. Ya walaupun mungkin bagi sebagian orang sulit, tetapi mau gak mau, kalau lo mau konsisten misalnya, mau konsisten, mau produktif, mau menjadi lebih baik, yang di awal itu ya hasrat dan dipaksakan gitu, paksakan ada gitu, baca buku gitu, langsung baca. Ya gak usah banyak-banyak, misalnya 1 halaman dulu gitu, 2 halaman, gak usah langsung. Misalnya pengen baca buku 3 jam misalnya, aduh berat nih, 3 jam gitu ya gue sekaligus 3 jam gitu ya, kan bisa gitu. 1 menit dulu gitu ya, untuk yang masih pemula misalnya 1 menit dulu, terus besoknya 5 menit gitu, dan seterusnya gitu. Jadi itu dipaksakan gitu. Ya udah sih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.